senantiasa baru bagi setiap umatnya di tempat ini. Amin. Amin. Saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami naikkan ucapan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan bagi kami di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami tiba di penghujung tahun ini Tuhan. Bulan Desember ini Tuhan Yesus 2020 penuh dengan kemuliaan Tuhan. 2020 penuh dengan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Dengan hati yang rindu dan haus kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang memuaskan setiap kami Tuhan. Engkau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Engkau yang memberikan semangat yang baru bagi setiap kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Layaklah Kau disembah dan ditinggikan dari tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Jemaat Tuhan silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku
Awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu selalu ku rindu.
Rohmu yang mengurapi setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang memberkati setiap umatmu Tuhan pada pagi hari ini. Sebab itu jiwa kami bersorak-sorai, jiwa kami bersukacita Tuhan, karena terima kasih
Sembah dan puji hanya bagimu Tuhan pada pagi hari. Sebab Kau yang layak kami tinggikan dan kami sembah Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini, yang lemah Engkau sudah kuatkan Tuhan, yang susah sudah Engkau hiburkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kami semangat yang baru Tuhan. 2021 Engkau berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkaulah yang berjalan di depan kami Tuhan. Sebab Kaulah gunung perisai di dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bagimulah segala pujian hormat, bagimulah segala kuasa Tuhan, dari mulai sekarang sampai selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu lebih lagi pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan yang sudah dipulihkan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya sapa jemaat Tuhan di tempat ini. Shalom. Belum sampai ketimbangan suaranya Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Kita senantiasa bersuka cita, amin. Sebab Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Bulan ini penuh dengan perayaan Natal, tapi tidak ada perayaan Natal selain Natal umum. Tapi saya percaya sukacita Natal selalu ada di dalam setiap hati kita, amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Boleh salam samping kanan kirimu atau sapa Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkatimu, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Dari pulau dan benua Tuhan terdengar selalu terus. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama. Katakan muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Katakan tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentang Tuhan yang tak lelah bernyanyi juga di hadapan. Katakan dong, muliakan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Sekali lagi katakan, muliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang percaya Yesus jalan kebenaran dan hidup boleh lambaikan tangannya bersama dengan saya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus kata. Dan ku percaya amin, ku percaya amin. Di dalam namanya ada. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan
kebenaran, dan jalan kehidupan. Itulah Yesus datang. Dan ku percaya amin, ku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sama-sama katakan glory haleluya, glory haleluya, haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi Bapak Ibu yang semangat katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya. Katakanmu Bapak Ibu yang semangat lagi. Haleluya. Di dalam siapa Bapak Ibu? Ada keselamatan. Sekali lagi glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi di dalam siapa Bapak Ibu? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan kekal. Amin. Oleh sebab itu jangan pernah ragu akan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu pagi yang indah ini Tuhan, kami datang sembah sujud di hadirat-Mu, mengucap syukur karena Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami Bapa. Amin. Tidak pernah kecewa orang-orang yang mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapan Roh Kudus beserta dengan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Buka hati kami Bapa, supaya firman-Mu masuk dalam hati kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah agak lama ya. 10 bulan 2 kami ke Jakarta, sampai bulan 12 baru pulang. Itu akibat si corona itu. Ya. Sekalipun kita agak terganggu beribadah kepada Tuhan, namun hati kita tidak terganggu untuk berserah dan menyembah kepada Tuhan. Amin. Tidak. Sekalipun dalam suasana seperti ini, dunia yang sangat mencekam, orang-orang yang mengikut Tuhan tidak pernah khawatir dan tidak pernah takut. Amin. Ada yang takut, ada yang khawatir? Saya rasa nggak ada. Karena Tuhan itu baik. Ada lagu pujian bahasa daerah. Dang mabi ya raudisi, Tuhan Yesus dongaki, saihu tonoku Yesus, Oloha kudang mabi ya raudisi. Dang mabi ya raudisi, Tuhan Yesus dongaki, saihu tonoku Yesus, Oloa kuna salinais dang mabi ya raudisi. Dang mabi ya raudisi, Tuhan Yesus dongaki, saiu tonoku Yesus, oloha kunama. Amin. Kita mengikut Tuhan, kita tidak takut, tetapi harus menjaga segala sesuatu. Saya sudah sering khotbahkan, ya, kita tidak takut berjalan di jalan raya, tetapi harus mematuhi peraturan lalu lintas, tidak sembarangan, kita akan selamat. Kalau hanya sembarangan, namanya tidak takut itu enggak berguna. Tetap harus mematuhi peraturan yang ada. Jadi saudaraku, dari bulan 2 sampai bulan 12 saya tidak melayani. Kalau saya berkhotbah biasanya 1 jam ya. Berarti udah 10 bulan kali 1 jam, 10 jam kita hari ini khotbah. Amin. Amin. Ahad enggak? Puji nama Tuhan. Mari kita akan baca satu-satu. Dalam Lukas pasal 1, ini yang sering didengar ya. Lukas pasal 1 ayat 39.
sampai dengan berapa ini? 45. Udah ada? Mana monitornya? Enggak dipasang ya? Oh itu ya. Oh kecil banget. Maklum sudah tua. Enggak kelihatan. Oke, aku akan baca di sini. Atau satu orang, ya seorang yang bisa berdiri membacakannya dengan lantang, jelas. Ya, silakan berdiri. Ya, siapa saja? Amin. Siapa yang berangkat ke pegunungan? Tadi yang pertama itu ayat 39. Maria menuju ke rumah Elisabet. Siapa yang duluan hamil? Elisabet kan? Bukan Maria kan? Duluan Elisabet. Saudara, kita lihat di sini, kita berbicara mengenai roh. Sewaktu Maria memberi salam, Shalom, ya kan? Shalom. Apa yang terjadi? Anak yang di kandungan Elisabet melonjak kegirahan. Luar biasa ya. Luar biasa itu. Di sini menandakan bahwa adanya pekerjaan Roh Kudus. Shalom. Dia bilang begitu. Luar biasa ya Roh Kudus ini ya. Dahsyat. Roh Kudus yang luar biasa. Roh Kudus yang betul-betul dahsyat. Ya. Baru-baru ini kita sudah mengalami secara manusia kita bimbang. Setelah saya baca Facebook dari Ibu Manulang, Ibu Marbun baru Manulang, cucu kita yang baru lahir dari bere kami Saud, bayi yang baru lahir saudaraku, ya kan, memerlukan darah yang jarang pula, yang kebanyakan darah orang O. Ini B plus ya Bu ya, B plus ini agak jarang. Saya baca, secara pikiran saya ini B plus sulit dicari, tapi saya katakan dalam hati saya, Tuhan punya rencana, amin. Sekalipun itu jarang, 1 di antara 1000 yang punya darah golongan B plus, tetapi Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa. Buktinya sekarang udah sehat, itu udah sehat bre? Amin, puji Tuhan, luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Ini pekerjaan dari Roh Kudus. Maka perbanyaklah syukur kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Sekalipun kadang-kadang kita terganggu, iman kita goyah, pikiran kita terganggu, pikiran kita bimbang. Itu pikiran manusia.
Pikiran Tuhan beda dengan pikiran kita. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Amin. Jangan coba-coba kuasai jalan Tuhan. Nyatanya Roh Kudus itu bekerja. Bayi yang di kandungan Elizabeth itu melonjak kegirangan oleh karena Roh Kudus. Salom, damai artinya. Kemudian kita lihat saudaraku, masih banyak yang lain-lain. Dulu Ibu Ambarita, ada enggak Ibu Ambarita? Ada kan? Pernah sewaktu kita berdoa, hari apa itu ya? Hari Kamis ya, di gereja. Ibu ini berpenglihatan bahwa seorang hamba Tuhan berdiri di atas tanah yang tidak masuk di akal. Nyatanya sekarang lihat, hamba Tuhan itu sudah menyerahkan ini untuk pekerjaan Tuhan. Secara pikiran manusia, sewanya aja 1 tahun yang di sana 4 juta. Waktu itu, yang kedua 7 juta. Mungkin yang ketiga mau 10 juta setahun. Sekarang sewanya ini berapa? Bukan, enggak gratis, enggak ada yang gratis, salah loh. Hatimu sewanya kepada Tuhan, amin. Luar biasa Tuhan kita itu dahsyat. Yang tidak bisa kita pikirkan. Udah aku hitung-hitung. Semua biaya pembangunan ini, kiri kanan, hampir 1 M. Diberikan untuk pekerjaan Tuhan separuh, berarti 500 juta. Belum lagi yang lain-lain. Kalau kita pikirkan itu, gaji kita 1 bulan berapa? Taruh 5 juta. Berapa tahun? Berapa puluh tahun? Apalagi yang kita makan, apalagi yang itu, apalagi. Tak cukup. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Ya, itu semua pekerjaan Roh Kudus. Maria berkata, Shalom, melonjak. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus itu dahsyat. Iya kan? Dahsyat. Melonjak bayi yang di kandungan Elizabeth. Luar biasa. Sampai yang di sini katakan, siapakah? Oh bukan. Ayat yang ke-39-41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lihat. Roh Kudus di sini yang berperan. Tahu nggak fungsinya apa Roh Kudus? Roh Kudus memberi kekuatan. Roh Kudus penghibur. Roh Kudus mengingatkan. Roh Kudus menolong. Roh Kudus masih banyak fungsi daripada Roh Kudus. Tapi banyak sekali orang menyepelekan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Ada ayatnya itu kan? Roh Kudus yang ada di dalam aku. Coba katakan dulu. Lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Iya, Roh Kudus luar biasa. Sampai keluar ucapan yang diurapi Roh Kudus, ya. Ucapan daripada Elizabeth diurapi Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Lihat, saudaraku, terbukti kan? Diberkatilah usahamu, diberkati anak cucumu, diberkati semua menantu kita, diberkati semua keluarga kita, diberkati pekerjaan kita. Kalau Roh Kudus bekerja di dalam rumah tangga kita, amin. Ini loh pekerjaan Roh Kudus. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang tak bisa disebut.
kerjaan dari Roh Kudus ini. Dan kemudian kita lihat ayat yang terakhir, dan berbahagialah ia, ya, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Apa yang dikatakan dari Tuhan pasti terlaksana. Jadi sini saya bilang, sering kita bimbang. Ya, Elizabeth ini udah umur berapa? Hamil. 90 tahun ya. Mandul loh. Bukannya banyak orang sekarang sehat tapi nggak bisa punya anak. Ini betul-betul Elizabeth mandul, tertulis dalam Alkitab mandul. Namanya mandul, nggak bisa lagi punya anak. Tetapi Roh Kudus itu bisa mengubah segalanya. Roh Kudus bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada. Tapi jangan katakan loh, Roh Kudus bisa mengubah yang gemuk jadi kurus. Sekarang orang saya lihat berlomba kurus. Itu tergantung pribadi kita loh. Bukan Roh Kudus yang bekerja di situ, tergantung pribadi kita. Nah, kita lihat di sini saudaraku, apa yang dikatakan dari Tuhan akan terlaksana. Kita banyak sanksi, banyak ketakutan. Dang Maria Raudisi. Amin, katakan dulu, Dang Maria Raudisi. Apalagi bulan 12 gini. Bulan 11 kemarin ya. Kalau saya baca di media sosial, banyak yang bilang begini, teman-teman Facebook. Aduh, udah bulan 11, bagaimanalah anakku belum punya baju baru. Bagaimanalah cucuku belum punya baju baru. Bagaimanalah aku sendiri sama bapaknya nggak punya baju baru. Padahal mau merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus, bukan untuk berhoga-hoga. Mau merayakan kelahiran Juru Selamat. Mereka takut, mereka sanksi, mereka nggak percaya mujizat Tuhan. Tak usah kita sebut, tak usah kita katakan di media sosial. Berdoa saja kepada Tuhan. Mukjizat masih ada hingga hari ini. Amin. Masih ada. Masih banyak kesaksian-kesaksian yang lain yang telah kita terima dari Tuhan. Itu mukjizat, itu perkataan Tuhan, itu terlaksana. Karena apa? Roh Kudus yang melakukan pekerjaan itu. Yang berperan adalah Roh Kudus. Banyak orang sepele dengan Roh Kudus. Ya, udahlah katanya, yang penting kita udah berdoa, udah menyanyi, pulang, itu aja. Tapi fungsi daripada Roh Kudus bagi hidup kita. Maka saya katakan tadi, 1 Yohanes 4 ayat 4b, ayat emas kami itu di rumah, ayat emas saya, roh yang ada dalam kamu mengalahkan roh ketakutan yang ada dalam dunia ini. Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Tuhan mengalahkan roh ketakutan, roh kebimbangan, roh kekhawatiran. Ternyata luar biasa. Dia ajaib. Ya. Sewaktu kami dari waktu peresmian juga kami udah pulang ke sini kan, bulan 11 itu tanggal 15. Ya, kalau mau berangkat dari sini ke sana atau dari sana ke sini harus di rapid test. Ya kan, rapid test. Waktu cucu kami Aurel mau ke Jakarta, di rapid pertama reaktif. Jantung dak-dik-duk, tak mungkin.
roh dalam hati saya berbicara, tidak mungkin. Dites lagi, dibawa ke mana, Patarasia kedua, enggak, rumah sakit umumnya. Dites lagi, reaktif juga, kedua kali reaktif, ya kan? Tapi saya tidak sanksi. Masa anak-anakmu Tuhan bisa terkena? Dalam hati saya itu tidak betul, mungkin salah. Di swab negatif, amin. Dasar Tuhan itu. Karena kita tidak diajarkan oleh Tuhan kebimbangan. Tidak diajarkan oleh Tuhan supaya kita khawatir. Yang diajarkan adalah berdiri teguh. Karena Roh Kudus itu bekerja. Maria berbicara kepada Elizabeth, dia bilang, "Shalom." Roh Kudus itu bekerja ke tubuhnya Elizabeth. Bayi itu melonjak. Roh Kudus dahsyat loh. Kalau biasanya kayak gitu yang di strum pakai listrik, itu baru melonjak. Ini masih nggak mungkin lah, dekat-dekat, mungkin masih di pintu sana ya, masuk tok tok tok. Maria, "Salam," dari pintu sana, mungkin masih di sini. Elizabeth sudah melonjak, masih jauh, taruh 10 meter 20 meter, saudaraku. Dahsyat pekerjaan Roh Kudus. Apalagi ini kita menjelang perayaan Natal, perayaan hari ulang tahun kelahiran Tuhan kita, juru selamat kita, penebus dosa kita yang tidak ada habis-habisnya. Dia kekal selama-lamanya. Kalau kita mungkin agak bimbang, ada sebagian pasti ada bimbang. Kalau hati manusia ini, ya, pikiran manusia ini pasti berbicara. Ya, mungkin saya tanya sekali Ibu Marbun Purmanulang, waktu cucu kita itu memerlukan darah, mungkin kacau ya Bu ya, pikiran ya Bu ya, pasti kacau. Bapaknya lagi lebih kacau sama mamanya, pasti kacau. Itu hati manusia, itu pikiran manusia. Namun hati mereka ini tertuju kepada Tuhan. Dari mana datang pertolonganku? Ini doa ibu, ini doa anak, beres saya, doa keluarga, seluruh keluarga. Dari mana datang pertolongan? Aku menoleh ke gunung-gunung. Pemazmur bilang, aku menoleh ke gunung-gunung, menoleh ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolongan? Dari Tuhan, dari Allah Bapa di surga, dari Yesus dan dari Roh Kudus. Akhirnya tertolong. Nah, kesulitan apa? Kesulitan apa yang sekarang kita pikirkan? Ya kan? Kesulitan apa sekarang? Coba kita bayangkan. Kalau kita di rumah sendirian, memikirkan masa depan anak. Ini kebanyakan memikirkan masa depan anak ini. Saudaraku, coba bayangkan waktu kita sendirian. Bayangkan ada berdiri Yesus di sampingmu atau di kananmu, dia berdiri. Dia membisikkan sesuatu. Kau bayangkan, dia pasti berbisik, "Jangan takut anakku." Pasti itu ada bisikan. Jangan kau bayangkan, ya dari mana lah ya, aku mau minjam kemana lah ya, kamu kepada Pak Gembala lah, atau kepada Pak Panjaitan lah. Manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Kita angkat pujian lagi. Dang mabiarau disi Tuhan Yesus dongaki saihu tonoku Yesus olo aku nama. Coba kepada Ibu Marbun. Sekarang ibu sudah merasakan dan bapaknya si Ucok mujizat Tuhan yang nyata. Apakah masih takut masa depannya lagi? Enggak kan? Ini sudah ada contoh dikasih Tuhan.
Mujizat sudah ada, apakah masa depan yang lain-lainnya akan kita jalani masih ditakuti? Jangan takut. Jangan takut. Di dalam Alkitab 365 kali perkataan jangan takut. Jadi sudah ada mujizat. Kita bisa juga meniru itu. Jangan ketakutan. Bukan saja masalah kesembuhan ya, bukan masalah penyakit nih. Masalah segala-galanya yang mengkhawatirkan kita. Berbicaralah kepada Tuhan. Pakai bahasa Roh Kudus. Artinya, kalau kita berdoa kepada Tuhan bahasa Batak atau bahasa Indonesia, iblis mengerti. Atau mungkin bahasa Jawa, bahasa Inggris, iblis mengerti. Kalau kita berbahasa Roh Kudus kepada Tuhan, iblis kalang kabut. Sewaktu kita berdoa kepada Tuhan, kita berbahasa roh. Dipadokoni alahon, kata iblis itu. Enggak ngerti dia. Apa yang mereka katakan bahasanya itu? Enggak ngerti. Udah, kita pergi. Nah, pakai bahasa roh. Roh Kudus yang berfungsi dalam ibadah kita ini, dalam hidup kita ini. Puji nama Tuhan, amin. Karena firman Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Menolongku selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia memeliharaku dan memeliharaku seumur hidup. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan memeliharaku seumur. Sekali lagi, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin, amin Tuhan. Tuhan selalu menolongku,
kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari yang indah ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan selalu berada di antara kami. Roh Kudus yang selalu mendampingi kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengar, Tuhan tanamkan di hati kami, biar kami selalu percaya apa yang Tuhan katakan kepada kami akan terima dan kami akan mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sambil kita memberikan persembahan yang kedua, kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu kedua ke depan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman warta jemaat Gereja Betel Indonesia, Jalan Pematang Siantar nomor 57, Pagar Jati, Dusun 8, Lubuk Pakam, Minggu 20 Desember 2020. Shalom Bapak-Bapak, Ibu, dan pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Adapun kegiatan pelayanan gereja kita untuk seminggu ke depan, yaitu hari Senin 21 Desember dan Selasa, Rabu, menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini, dan hari Kamis 24 Desember 2020 yaitu ibadah perayaan Natal pukul 19 WIB di gereja ini. Seluruh jemaat hadir dan pukul 4.30 kita akan marhobas di tempat ini. Diwajibkan untuk kaum bapak-bapak jemaat yang ada di gereja ini agar turut serta untuk bergotong royong marhobas di tempat ini. Dan dihimbau untuk anak sekolah minggu dikhususkan memakai baju warna merah. Hari Jumat 25 Desember 2020 yaitu ibadah perayaan Natal pukul 10.30 WIB di gereja ini, sekaligus makan bersama dan wajib seluruh jemaat hadir, dan jemaat dapat membawa nasi serta membawa peralatan seperti piring ataupun sendok masing-masing. Hari Sabtu 26 Desember 2020 yaitu doa pengerja pukul 19.30 WIB di gereja ini. Hari Minggu 27 Desember 2020 yaitu doa fajar pukul 4.30 WIB di tempat gereja ini, dan ibadah raya dan sekolah minggu berjalan seperti biasa di tempat ini yaitu pukul 10.30 WIB. Pelayanan jemaat bagi Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu mendapatkan pelayanan gereja kita di tempat ini seperti penyerahan anak, baptisan, pernikahan kudus, kematian, kunjungan doa, khotbah DSTM, pengumuman marga, kampus, sekolah, kantor, dan lain-lain, dapat menghubungi Bapak Gembala ataupun para pelayan Tuhan di gereja ini. Ulang tahun bagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama Gembala dan seluruh pengerja di tempat ini mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Amin. Visi gereja kita tahun 2020 yaitu tahun penglipat gandaan, Matius 13 ayat 23. Mari Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua aktif dan terbeban serta kita dukung di dalam doa setiap hari untuk menjangkau jiwa-jiwa digenapi visi gereja kita di tempat ini. Sesuai keputusan hasil rapat bahwa untuk merayakan Natal tanggal 24-25 Desember 2020 adalah disertai makan bersama di gereja ini, maka bagi para jemaat kita di sini mengumpulkan dana per kakak yaitu Rp140.000 dan per orangnya dapat diperkirakan setengahnya agar dapat diberikan kepada panitia Natal kita yaitu Ibu Topu. Terima kasih, demikian pengumuman warta jemaat sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sama-sama saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Haleluya, mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan.
Hati kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhanlah kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Sebab kau menara, kau menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu bagi setiap kami Tuhan tidak pernah berubah. Hati kami percaya, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu tak pergi dariku. Hanya bagimu ya Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang adil dan benar. Engkau nyatakan kebenaran-Mu bagi setiap orang yang beriman dan percaya kepadamu. Sungguh Engkau baik ya Tuhan. Kuasa-Mu dahsyat untuk mendatangkan mujizat terjadi bagi setiap orang yang menyerahkan dirinya dan percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus buat siang hari ini di mana kami Tuhan boleh berjumpa dengan mulia ibadah kami yang singkat ini. Kami percaya Tuhan pada hari ini adalah harinya Tuhan buat kamu umat-Mu yang ada hadir di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan saat ini kami boleh merasakan jamaahnya Tuhan. Kesembuhan ilahi yang sudah terjadi bagi kami Tuhan umat-Mu. Dimana juga terutama bagi kami yang sangat kecil. Engkau nyatakan kebesaran-Mu ya Bapa. Sungguh Engkau baik ya Tuhan Yesus. Tiada kata yang lain lagi Tuhan, hanya mengucap syukur kepadamu Yesus Tuhan kami. Terima kasih buat jemaat-Mu yang telah turut Tuhan memohon kesembuhan daripadamu untuk bayi kami. Biarlah kiranya Tuhan saat ini juga kami boleh bersatu hati, bergandengan tangan selalu ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata, akulah pokok, kamulah cabang dan ranting-ranting. Jika kami bersatu di dalam Engkau Yesus, maka kami dapat merasakan seperti firman-Mu yang berkata kepada kami. Sungguh kami bangga ya Tuhan. Ini Allah seperti Engkau yang selalu tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kami dapat merasakannya ya Tuhan. Tidak terbalaskan Tuhan kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Tetapi Engkau Tuhan merelakan diri untuk menebus kami ya Tuhan.
Engkau Allah kami, Allah yang pemurah hati. Terima kasih pengorbananmu di kayu salib, supaya umatmu diselamatkan dan percaya kepadamu. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Di siang hari ini Tuhan kami bersyukur, jikalau saat ini kami boleh Tuhan memuji Engkau, menaikkan kidung pujian kepadamu Yesus, dan menikmati Tuhan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu. Terima kasih Yesus, kebuah firman-Mu yang telah mengingatkan kami, supaya kami lebih percaya bersama Roh Kudus-Mu Tuhan, boleh kami berjalan di dalam ketenangan oleh Yesus Kristus. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang telah Kau utus tempat ini, di mana Tuhan kepulauan mereka dari Pulau Jawa, Engkau mengiringi perjalanan sampai detik ini juga Tuhan. Boleh Tuhan hamba-Mu membagi roti kehidupan, itu firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan hidup di dalam firman-Mu, supaya kami mendapatkan Tuhan keselamatan daripada Tuhan dan berkat yang berlimpah-limpah. Mari kiranya Tuhan Engkau semakin tambahkan Tuhan hikmat dan pengetahuan oleh Yesus. Urapan-Mu Tuhan bagi hamba-Mu ya Bapa Tuhan, biarlah semakin hari semakin bertambah-tambah. Lewat urapan turun Tuhan bagi jemaat-Mu, yaitu hamba-Mu yang melayani pada saat ini. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tetap menopang hamba-Mu di masa tuanya ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tetap memberikan kesehatan yang luar biasa, umur yang panjang yang selalu kami rindukan, karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau sanggup memberikan apa yang kami rindukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah Tuhan doa kami di siang hari ini. Terima kasih para hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini, WL dan pemandu musik. Kira-kiranya Engkau tetap Tuhan memberikan mereka hati yang bijaksana, hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Bapa. Mana Tuhan saat ini kami sudah memuji Engkau lewat penyembahan kami, yaitu musik dan dan singer bersatu alunannya untuk menaikkan pujian kepada Engkau. Terima kasih Yesusku, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kau memberkati mereka Yesus. Inilah Tuhan doa. Terima kasih bagi jemaat yang hadir di tempat ini. Kiranya Engkau tetap Tuhan menyertai, memberikan hati yang rindu untuk lebih lagi puji memuliakan Engkau di tempat ini. Biarlah Tuhan lewat pujian penyembahan kami ya Tuhan Yesus, di tempat ini Roh Allah bekerja, suasana surga terjadi di tempat ini. Bahkan sekeliling ini boleh Tuhan mereka dapat bagian daripada Roh untuk diselamatkan ya Tuhan. Inilah doa kami Yesus. Tuhan Yesus, kami tetap Tuhan berdoa pada gembala kami yang di tempat ini. Turunlah tetap Tuhan pengurapan-Mu bagi hamba-Mu. Mana Tuhan hatinya yang tulus Tuhan untuk melayani Engkau ya Yesus. Kuatkan Tuhan hamba-Mu ini. Walaupun mungkin ada banyak Tuhan tantangan, kami percaya Tuhan Engkau memilih Tuhan menjadi gembala domba-domba-Mu di tempat ini. Engkau perlihatkan kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan memelihara mereka, sehingga pelayanan hamba-Mu di hari akan datang semakin diperluas di tempat ini oleh kuasa Yesus bekerja di tempat ini. Kiranya Engkau Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Allah kami, Allah yang dahsyat di saat siang hari ini Bapak Yesus, kami bersyukur Tuhan, jikalau tempat kami
kota kami Lubuk Pakam, daerah kami ini dilawat oleh Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, terima kasih buat persembahan yang saat ini akan kami berikan kepadamu. Mari kiranya Engkau Tuhan memberkati, untuk kami pakai Tuhan untuk memperluar kerajaan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi, berlipat kali ganda, untuk kami boleh Tuhan bersuka cita di hadapan. Setiap pekerjaan kami ya Tuhan, berkati karena kasih dan kemurahan Tuhan selalu bagi kehidupan kami Yesus. Tuhan Yesus telah kami. Jikalau Tuhan kami berpisah satu sama lain, sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami percaya akan Tuhan setiap langkah kami. Tuhan yang mengantar dan memberkati kami dengan berlimpah-limpah oleh kasih yang sempurna melalui hamba. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari buka hatimu hari ini. Buka hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan sungguh-sungguh, dan angkat tanganmu, tanda kita berserah kepada Tuhan. Hari ini pastikan kau terima berkat Tuhan sebelum pulang dari tempat ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati hidupmu, memulihkan hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.